Kembali ke masa kini, Mariana kembali bersikap manja dengan berbagai alasan latihan. Bahkan, mencari-cari alasan untuk memeluk Demonyo. Setelah makan malam bersama, Demonyo dipanggil olehnya. Tanpa sengaja, Demonyo memanggilnya Mama Mariana. Ia segera meminta maaf, tetapi Mariana justru tertawa dan mengatakan bahwa itu tidak masalah. Keduanya tertawa bersama, tanpa menyadari Rosa mengintip dari balik pintu dengan perasaan campur aduk. Bagaimanapun, Rosa juga menganggap dirinya sebagai ibu Demonyo. Latihan terus berlanjut hingga larut. Demonyo benar-benar menikmati hari itu. Di sebuah koridor, Rosa menunggunya dan mengatakan bahwa para penjaga melaporkan betapa kerasnya Demonyo berlatih. Demonyo menjawab bahwa semua itu berkat bimbingan sang master. Rosa terdiam sejenak, lalu menyuruh Demonyo mandi dan beristirahat. Setelah Demonyo pergi, Rosa memungut pakaiannya dan menciumnya. Namun, mencium aroma perempuan lain. Rasa kesal bercampur cemburu menguasainya. Tak lama kemudian, ia ikut masuk ke kamar mandi dan menawarkan bantuan untuk menggosok punggung Demonyo. Dengan Mariana yang melatihnya dan Rosa yang mendukungnya dari belakang, Demonyo terus berkembang. Ia kini mampu mengalahkan monster seorang diri. Akhirnya, tibalah hari pertama Demonyo memasuki Akademi Sihir Nobles pada musim semi. Ia berpamitan dengan Mariana dan Rosa. Keduanya tampak bangga, meski di balik itu tersimpan rivalitas halus di antara mereka. Dalam perjalanan, Demonyo merenungkan langkah barunya. Dengan masuk ke akademi, alur cerita Mall Magia Fantasia akan benar-benar dimulai. Ia bertekad memperbaiki jalan cerita game tersebut. Di akademi, para murid menjalani tes untuk menentukan nilai dan kelas. Demonyo dengan mudah menonjol, membuat murid lain terpukau oleh bakatnya. Ia berhasil meraih peringkat pertama. Di sebuah tempat sepi, Demonyo membaca pesan dari kedua mamanya. Hatinya terasa berat, namun ia menguatkan diri. Ia harus terus melangkah maju, karena kisah Mama Van kini telah resmi dimulai. Pena kemudian menanyakan perihal sistem kelas di akademi. Dijelaskan bahwa kelas merupakan pembagian tingkatan kemampuan para murid. Bahkan, di dalam versi gamenya, Demonyo tercatat sebagai murid kelas A dan menempati peringkat pertama di kelas 1. Banyak murid yang merasa kagum, karena Demonyo tampak mampu melakukan apapun. Namun, rencana Demonyo sendiri berbeda. Meskipun ia sengaja menahan diri, ia tetap berhasil meraih peringkat pertama. Ia sama sekali tidak berniat menunjukkan kekuatan penuhnya, karena tidak ingin menarik perhatian yang tidak perlu. Bagaimanapun, Demonyo telah berada di dunia Mall Magia Fantasia selama 1 tahun. Dan melalui latihan keras bersama Mariana, kekuatannya kini telah berkembang pesat. Meski demikian, ia masih belum bisa merasa tenang. Terutama karena keberadaan seseorang yang membuatnya tetap waspada. Di akademi, beredar rumor tentang seorang murid dari kalangan rakyat biasa yang tidak mampu menggunakan sihir, tetapi sangat ahli dalam ilmu pedang. Kepala sekolah, Chigaro, membahas 2 murid yang menarik perhatiannya, yaitu Demonyo dan murid rakyat biasa tersebut. Salah satu guru menyatakan kesiapannya untuk menangani keduanya. Dan akhirnya, mereka ditempatkan di kelas 1A. Banyak murid di kelas itu merasa gentar terhadap Demonyo. Pena beberapa kali menggoda Demonyo seperti biasa. Seorang murid perempuan bahkan mendekatinya dan mengajaknya belajar bersama. Pena tampak kagum. Namun, ia menyadari ekspresi Demonyo tetap datar, seolah tidak tertarik. Dari situ, Pena menyimpulkan bahwa Demonyo tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal semacam itu. Tak lama kemudian, wali kelas mereka datang dan memperkenalkan diri. Ia menyatakan bahwa dirinya akan menjadi pembimbing kelas tersebut. Demonyo segera menyadari siapa wanita itu. Ia adalah Gloria, sosok yang dalam game dikenal sebagai karakter pendamping dengan penampilan tegas dan jarang muncul. Meski demikian, Gloria tetap memiliki penggemarnya sendiri di kalangan pemain. Gloria langsung menunjukkan kekuatannya untuk menegaskan wibawanya di hadapan para murid. Namun, ia menyadari bahwa Demonyo menatapnya dengan ekspresi santai. Kesalahpahaman pun muncul, dan Gloria sempat mengira Demonyo meremehkannya. Dalam hati,
ia bertekad untuk menegur Demonyo di kemudian hari. Sementara itu, Demonyo justru merasa tertarik untuk belajar lebih jauh di bawah bimbingan Gloria. Di kantin, Demonyo mengamati para murid lain dan mengingat kembali karakter-karakter penting dalam game. Ada Sakura dari negara timur dan Tina dari negeri para elf. Keduanya merupakan heroin utama. Ia juga mendengar seseorang merendahkan Rebecca, salah satu heroin dalam mall Magia Fantasia. Demonyo segera menyadari bahwa Rebecca memang selalu berada di sekitar orang-orang tertentu. Keributan itu dihentikan oleh seorang murid laki-laki. Demonyo langsung mengenalinya sebagai tokoh utama dalam game. Nama murid itu adalah Ray Brief. Beberapa murid masih mengejek Ray karena tidak mampu menggunakan sihir. Namun, Ray dengan tenang menyatakan bahwa ia akan membuktikan dirinya meski tanpa sihir. Demonyo tahu kebenarannya. Saat ini, Ray memang tidak memiliki kemampuan sihir, tetapi kelak ia akan membangkitkan sihir kuno. Sebagai keturunan hero, Ray ditakdirkan menjadi sosok yang sangat kuat dan akan menyelamatkan dunia. Dalam alur game, Demonyo justru berakhir sebagai antagonis yang menghalangi jalan Ray dan menemui kematian tragis. Kini, Demonyo bertekad menghindari takdir tersebut. Meski demikian, ia tidak bisa sepenuhnya memaafkan Ray. Dalam game, Mariana kerap memberikan petunjuk kepada tokoh utama. Namun mereka tidak pernah benar-benar berjalan di jalur yang sama. Hal itulah yang membuat Demonyo menyimpan kejengkelan terhadap Ray. Di sisi lain, Ray seakan merasakan tekanan tajam dari arah atas kantin. Seolah ada niat membunuh yang mengarah kepadanya. Gloria kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Demonyo di kelas. Dengan mudah, Demonyo menjawab semuanya. Gloria tampak kesal. Namun di saat yang sama, ia mulai mengakui kemampuan Demonyo. Demonyo sendiri merasa senang karena bisa belajar di bawah bimbingan Gloria. Saat Demonyo tengah merenung, ia melihat dua teman sekelasnya diganggu oleh murid senior. Pena bertanya apakah Demonyo akan menolong mereka, mengingat mereka adalah teman sekelasnya, dan ia telah menjadi kebanggaan orang-orang yang mendukungnya. Demonyo segera turun dengan aman. Teman-teman sekelasnya terkejut, sementara para senior mulai merasa gentar. Dalam versi game, para senior itu akan dikalahkan dengan mudah. Namun kali ini, Demonyo justru meminta mereka berhenti dan memilih menyelesaikan masalah secara damai. Sayangnya, para senior malah melontarkan hinaan yang melampaui batas. Emosi Demonyo pun tersulut. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kehormatan seorang ibu adalah hal yang tidak boleh dijadikan bahan ejekan. Salah satu senior terkenal bernama Greg, seorang murid peringkat tinggi di kelas 3. Kejadian itu segera menyebar sebagai rumor di akademi. Demonyo kemudian dipanggil oleh Gloria. Dari penuturan para murid, Gloria akhirnya memahami sifat Demonyo yang sebenarnya. Ia menyadari bahwa penilaiannya sebelumnya keliru. Dengan tulus, Gloria memuji Demonyo karena berani melindungi teman-teman sekelasnya dan mulai memandangnya sebagai murid yang dapat diandalkan. Bahkan di dalam alur game, Demonyo dikenal sebagai murid yang sering membolos. Meski demikian, Gloria selalu memperhatikannya dan secara konsisten memberikan dukungan. Hal itu menunjukkan bahwa Gloria adalah sosok yang pada dasarnya baik hati, meskipun bersikap tegas dan keras. Karena alasan itulah, Demonyo tidak berniat membiarkan Gloria mengorbankan dirinya, sebagaimana yang terjadi dalam cerita asli. Sebulan setelah Demonyo masuk ke akademi, para murid dijadwalkan untuk memasuki sebuah dungeon. Dari kelas atas, hampir tidak ada murid yang ikut serta. Di kelas 1, hanya Demonyo yang berpartisipasi, dan ia melakukannya seorang diri. Alasan Demonyo mengikuti ekspedisi itu bukan demi prestasi, melainkan untuk menyelamatkan Gloria, yang dalam alur game seharusnya gugur di dungeon tersebut. Pada malam sebelum ekspedisi, Ray dan rombongannya terkejut saat mengetahui bahwa Gloria memiliki seorang anak. Gloria memperlihatkan foto putrinya dan dengan bangga memujinya sebagai anak yang sangat baik. Ia menegaskan tekadnya untuk menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Pena merasakan firasat yang tidak menyenangkan. Demonyo pun menyadari hal itu,
Karena dalam game, Gloria memang tewas akibat serangan sebuah organisasi yang menyusup ke dungeon. Dalam cerita tersebut, Gloria menyelamatkan Ray dan rekan-rekannya, lalu menyuruh mereka melarikan diri. Pada pemakamannya, anak Gloria hanya bisa menangis di depan makam ibunya. Demonio menyadari bahwa rangkaian kejadian itu akan kembali terulang. Karena itu, ia memutuskan untuk menjauh dari lokasi yang seharusnya terjadi insiden, termasuk pemandian air panas utama. Ia memilih tempat pemandian lain dan tanpa diduga bertemu dengan Gloria di sana. Keduanya soma-soma merasa canggung. Gloria berusaha bersikap tegar di hadapan Demonio. Sementara Demonio justru memandangnya sebagai sosok yang imut. Gloria memperhatikan sikap muridnya dan sempat beranggapan bahwa Demonio tertarik pada perempuan yang lebih muda. Namun, Demonio dengan lugas menyatakan bahwa ia justru tertarik pada dirinya. Ucapan itu membuat Gloria terkejut dan terdiam, memikirkan kata-kata Demonio. Sementara itu, di dalam dungeon, seseorang mulai menyadari keberadaan individu yang sebelumnya menyelamatkan Mariana. Karena itu, ia memutuskan untuk menjalankan rencananya lebih cepat dari yang seharusnya. Di hadapan para murid, seekor monster Hydra tiba-tiba muncul. Gloria segera bergerak untuk melindungi para murid. Ray mencoba melawan, tetapi serangannya tidak memberikan dampak apapun pada monster tersebut. Kepanikan mulai menyebar di antara para murid. Gloria kembali muncul dan memerintahkan mereka untuk melarikan diri, sementara ia sendiri menahan Hydra itu. Demonio baru tersadar setelah sebelumnya sempat pingsan. Ia terkejut karena kejadian ini berlangsung lebih cepat dibandingkan alur game. Dalam cerita asli, kematian Gloria menjadi pemicu kebangkitan kekuatan Ray, seolah pengorbanannya hanya berfungsi sebagai pendukung perjalanan sang tokoh utama. Demonio merasa geram karena Ray datang terlambat dan belum membangkitkan kekuatannya. Ia kemudian berdiri menghadapi monster itu sendiri. Ingatannya kembali pada latihan keras bersama Mariana, baik siang maupun malam. Dengan kekuatan yang telah ia asah, Demonio mampu mengalahkan Hydra dengan relatif mudah. Gloria yang telah kelelahan merasa lega karena jalur pelarian para murid berhasil diamankan. Namun, ia tetap terkena serangan dan terjatuh. Dalam kondisi itu, ia menyadari batas kemampuannya. Pandangannya tertuju pada foto putrinya, Gelda. Gloria teringat masa lalunya. Ia dipaksa menikah tanpa cinta. Setelah keluarga suaminya mengalami kehancuran, sang suami melarikan diri dan meninggalkannya bersama tumpukan utang. Sejak itu, Gloria bekerja tanpa henti. Bukan pekerjaannya yang membuatnya menderita, melainkan kenyataan bahwa ia harus meninggalkan Gelda bersama para pelayan. Meski demikian, Gelda selalu menyambutnya dengan senyuman. Kenangan itu membuat Gloria sedih dan menyesal karena jarang meluangkan waktu untuk putrinya. Saat Hydra bersiap melancarkan serangan terakhir, Demonio muncul dan menyatakan bahwa ia akan menyelamatkan Gloria. Gloria terkejut melihat Demonio mampu menggunakan sihir tingkat menengah, sebuah pencapaian yang hanya dapat diraih oleh segelintir orang. Bahkan, Demonio mampu menggunakan sihir teleportasi melalui bayangannya sendiri. Pena menyadari bahwa Demonio telah menyiapkan segalanya sejak awal. Ia telah memasuki dungeon sehari sebelumnya untuk memasang beberapa lingkaran teleportasi, termasuk satu yang disematkan pada tubuh Gloria. Hydra berhasil melepaskan diri dari ikatan sihir dan menyerang Demonio. Namun Demonio mampu bertahan dan justru melindungi Gloria. Gloria terkejut karena Demonio memilih melindunginya, bukan dirinya sendiri. Ia menyuruh Demonio pergi dan meninggalkannya, mengklaim bahwa ia masih sanggup bertarung. Namun Demonio menolak. Ia menyelimuti Gloria dengan jubahnya dan mengucapkan terima kasih karena Gloria telah rela mengorbankan dirinya demi keselamatan para murid. Dalam pandangan Demonio, Gloria adalah sosok yang sangat berharga. Kini, giliran dirinya yang akan melindungi sang guru. Demonio memberitahu Pena bahwa ia akan bertarung dengan serius. Ikatan bayangan yang menahan Hydra semakin menguat. Gloria pertama melihat kekuatan sihir Demonio yang jauh melampaui ekspektasinya. Tubuh monster itu terbelah berkeping-keping. Dari kejauhan, sang penjahat mengamati semua kejadian tersebut. Ia menyadari
bahwa Demonyo adalah orang yang juga terlibat dalam insiden penyelamatan Mariana sebelumnya. Rasa penasaran pun muncul dalam benaknya, mempertanyakan apakah Demonyo kelak akan menjadi sekutu atau justru musuhnya. Namun, orang itu berniat melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya, yang ia sebut sebagai ibu, demi kepentingan progenitor Mother. Bagaimanapun, mereka memiliki kesamaan pandangan. Tak lama setelah itu, bala bantuan tiba dan menyelamatkan semua pihak yang terlibat. Akademi segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut. Bagaimana menurutmu alur cerita manga ini? Tolong tulis di kolom komentar ya. Di sana kamu juga bisa memberi kritik atau saran untuk konten-konten berikutnya. Apa kamu menyukai alur cerita manga ini juga? Jika iya, tolong ditekan tombol like-nya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifnya agar kamu tidak ketinggalan untuk menikmati konten-konten seru lainnya. Terima kasih sudah menonton.